ada yang nakal, ada yang tidak, kan begitu. Setiap pesantren mesti begitu. Di pesantren itu ada yang nakal sekali, ada yang agak nakal. Nah, Syekh Umar Mangkuyudan ini ternyata manggil pengurus, dipanggil pengurus, disuruh catat, pengurus catat siapa santri-santri yang paling nakal, di ranking yang paling nakal, satu ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, di ranking. Pengurusnya seneng, wah ini nanti akan dihukum berat sama kiai, karena namanya pengurus di pesantren itu kan paling bingung itu pengurus aslinya. Ketika nakal soalnya repot, mau tak tegas ke santren nanti ipang lobi ya di pengasuh, mau tegas ke santren tak kesenengin di san, itu paling tak nyaman itu pengurus. Nah, pengurus mau menghukum berat kan gak berani. Nah, maka senang ketika dipanggil oleh kiai untuk mencatat santri-santri yang paling nakal. Dikasih, ini kiai, ini yang paling nakal, dicatat semuanya. Kemudian oleh pengurus itu ditunggu kapan sama kiai mau dihukum berat itu, bagian santri-santri yang nakal itu. Sampai 1 minggu gak ada kiai gak menghukum. Sampai 2 minggu gak ada. Akhirnya pengurus itu datang lagi ke kiai, kiai itu santri-santri yang panjenengan minta untuk dicatat itu kok nggak segera dihukum. Dawun kiai apa? Loh, kenapa mau dihukum? Itu maksud saya suruh kamu catat karena saya kalau tahajud malam hari itu nanti anak yang paling nakal itu akan saya sebut pertama kali. Saya minta kepada Allah, ya Allah ini santri A, B, C yang paling nakal, mohon ya Allah lembutkan hatinya, mohon lembutkan hatinya. Bukan kok malah mau diusir, enggak, maksud saya itu mau saya doakan. Ternyata santri-santri ini berkah tangisan kiainya di malam hari, maka kemudian bisa sadar betul ini keampuhan doa, doa. Nah, sampai-sampai ada seorang kiai menceritakan cerita ini di pengajian di satu pesantren besar di Jawa Tengah. Setelah turun dari pengajian dari mimbar ini, ada kiai datang. Kiai, untung sampean gak nyebut namanya siapa itu cerita. Itu yang diceritakan itu saya, pengasuh pesantrennya itu. Jadi pengasuh pesantrennya itu yang dulu masuk dalam catatan santri-santri. Nah, tapi berkah tangisan ustadznya, kiainya di malam hari ternyata dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian bisa bertaubat, bisa kembali menjadi santri yang baik. Ini yang pertama, cara yang pertama. Bagi orang tua juga begitu, Bu, terutama ibu-ibu ini. Doanya ibu ampuh sekali. Saya ingin cerita sebentar, ini biar masuk ke ibu-ibu. Saya ingin cerita ibu-ibu sekalian. Sampean tahu Imam Bukhari, tahu nggak? Loh, kok nggak tahu Imam Bukhari? Ini gimana ini? Imam Bukhari itu yang ngarang kitab Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari itu dikatakan oleh ulama ashahul kutub ba'dal Quran, Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Quran itu adalah Sahih Bukhari. Yang ngarang itu Imam Bukhari. Dulunya Bu itu buta, kecilnya itu buta. Imam Bukhari itu buta waktu kecilnya. Tapi ibunya tiap malam nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar disembuhkan. Ternyata mimpi ibunya itu didatangi Nabi